Bimbo tidak hanya lagu kasidah, Bimbo waktu itu malah sempat membawakan lagu-lagu Latin. Kita akan lihat perjalanan musik Bimbo selama ini, hampir 50 tahun. Nama Bimbo terlahir pada tahun 1967 ketika mereka pertama kali tampil di acara televisi. Sang pemberi nama kala itu adalah Hamid Gruno yang merupakan sutradara di TVRI. Penamaannya pun terkesan spontan karena waktu itu ketika akan tampil, Sam Bersaudara belum memiliki nama untuk grup musik mereka. Sebelum dikenal sebagai Bimbo, Sam Bersaudara telah bermusik jauh-jauh hari sebelumnya. Sam telah bernyanyi sejak kelas 6 SD dan kemudian membentuk sebuah band bersama sang adik Acil yang dinamakan The Alulas Band. Dalam perjalanannya, The Alulas Band berganti nama menjadi Aneka Nada karena pada saat itu pemerintah sangat anti terhadap hal-hal yang berbau kebarat-baratan. Di Aneka Nada, Sam mengajak anak pertama Presiden Soekarno, Guntur Soekarno Putra menjadi salah satu personilnya. Band ini sempat tampil di beberapa acara televisi. Alulas kemudian bubar, disinyalir karena adanya permasalahan politik dan lengsernya Soekarno ketika itu. Sam dan Acil pun kemudian berpisah dengan Guntur untuk membentuk grup musik sendiri bersama Jaka, sang adik. Bimbo di awal berdirinya tidak terlalu populer. Mereka membawakan aliran musik Latin yang dianggap banyak dapur rekaman kurang menjual. Akhirnya bermodalkan bermusik selama 3 bulan di Singapura, Sam Bersaudara memberikan kado untuk sang ibu berupa piringan hitam berisi lagu yang direkam di Singapura. Sesampai di Indonesia, lagu-lagu dalam piringan hitam tersebut menjadi sangat populer, seperti lagu Flamboyan, juga Melati dari Jayagiri. Dan lagu-lagu itu yang kemudian menjadi pintu kesuksesan Bimbo. Dari tahun 67. Sempat Alulas, sempat Aneka Nada, trio Los Bimbos, kemudian Bimbo. Perjalanan yang begitu panjang. Saya mau ke Kang Jaka yang paling kecil begitu dibanding dengan kakak-kakak yang lain. Apa sih yang dilihat dari Kak Sam juga Kak Acil? Ya waktu kecil kan kita kalau Kang Sam main di Aneka Nada atau Alulas, saya tuh ikut-ikut di belakang aja kayak gini, bawa gitar, ikut lihat-lihat gitu. Biasa kan kalau adik bisa masa gitu, kita nggak bisa gitu. Kalau Kang Sam saya tahu belajar nyanyi alunan nada justru ketika mendengarkan azan. Betul sekali. Saya suka dengar azan tuh maghrib, terutama di radio dulu. Itu waktu saya masih SD, waktu umur 6 tahun. Saya ngikutin lekak-lekuknya. Itu kan sulit azan tuh, itu butuh nafas perut. Akhirnya waktu belajar berenang, orang lain belajar adu cepat, kalau saya tenggelam. Menyelam yang lama, itu kan nafas nafas perut. Begitu telinga udah nggak kuat, sakit, baru saya muncul. Oh itu jadi rahasianya Kang Sam tuh itu ya? Betul. Oh, belajar sambil nyelam. Makanya sampai sekarang nada suaranya tidak pernah berubah. Saya ingin gali lebih jauh rahasia-rahasia dari Bimbo yang ada di depan saya. Dan rasanya yang paling pas untuk cerita rahasia adalah yang dulu sempat bergabung di Bimbo tapi sekarang sudah tidak terlalu aktif. Ada Bu Iin Parlina, kita kasih tepuk tangan dong untuk Bu Iin. Bu Iin, kenapa sekarang tidak lagi aktif di Bimbo, meninggalkan kakak-kakak? Satu, ada faktor X yang tidak bisa saya ceritakan. Kedua, mana sih orang suka sih lihat nenek-nenek manggung gitu loh. Kalau gitu saya pengen tahu rahasia di belakang panggung Bimbo apa sih? Di belakang panggung, Kang Jaka tuh, dia tidak cukup ngaca 1 kali. Terus ya, Acil, Jail. Paling jahil. Kelihatan sih emang. Jahil sekali, terus dan dia sedikit rada-rada pelupa gitu. Terus waktu itu pernah kita show di mana ya, saya inget banget tuh. Pas mau naik panggung, wih sepatu gua ketinggalan dia bilang gitu. Panik kan, panik, nyari sepatu, akhirnya pakai sepatu panitia. Untung cukup ya, kalau nggak nyeker di atas Untung panggung. cukup, cari nomor sekian, ada nggak? Pinjam. Kang Sam, dia jaim. Jaga Kan image, anak sulung. Yang paling tua ya, kesayangan semua tapi, kayaknya. Kang Sam itu buat saya pengganti bapak saya.
Untuk adik-adiknya, dia jadi wali untuk nikahin saya, juga adik-adiknya yang lain, juga teman diskusi, teman berantem, tukar-menukar pendapat, itu biasa ya, karena bapak saya orangnya sangat menghargai berbeda pendapat. Kalau ada apa-apa, saya biarpun saya sebel kadang-kadang sama Kang Sam, saya tetap nelpon dia, minta pendapatnya dia. Pengganti Abah. Masih Pengganti ada. Abah. Apa kenangan paling kuat tentang Abah, Kang Sam? Meninggal dalam usia yang relatif muda ya? Muda. Seorang wartawan dulu. Ya, jadi seorang wartawan tuh bahasa popnya kulit tinta. Gaji beliau tuh nggak cukup dan beliau tuh memperjuangkan wartawan punya pensiun. Jadi dia merangkap pagi hari jadi wartawan, sore jadi guru. Saya tuh nyiapkan sepedanya. Jadi dia mobil kantor simpan di rumah, jadi guru pakai sepeda. Nah di dalam berbicara itu kebetulan bapak saya tuh ada kesempatan ke Amerika untuk mengcover perang Korea. Pulang dari sana itu banyak melakukan perubahan. Antara lain mengajar saya bahwa orang yang mulia itu tukang sampah. Kaget saya lagi kecil, ini bagus mulia nih. Montir yang penuh oli. Udah begitu lihat anak penjabat naik mobil bapaknya marah besar. Ini brengsek. Ini mobil negara, ini anak penjabat nggak berhak pakai. Jadi saya udah diajar bahwa kita menghargai kemampuan sendiri. Dan bapak saya itu guru sejarah, sejarah kebudayaan. Jadi dia tanamkan bagaimana kita jadi manusia yang baik, menghargai sesama. Dan satu yang saya sedih itu waktu meninggal, bapak saya tuh bagi baju sehari-harinya sebagai kulit tinta tuh kemeja putih, celana kaki drill. Dia punya black and white, punya baju bagus kalau dibawa Presiden Soekarno ke luar negeri. Atau waktu ke PBB, itu dibuatkan oleh pemerintah baju-baju tuxedo yang rapih kan untuk Kalau dinner keluar segala. negeri membawa buah tangan untuk anak-anaknya? Ada. Itu di setiap keluar negeri kan dikasih uang saku. Itu uang sakunya dikembalikan pada pemerintah. Dari stewardess dapat permen, nah permen itu dibagikan ke kita. Oleh-olehnya itu? Oleh-olehnya itu permen. Ini uang negara perlu uang dikembalikan. Negara perlu uang, uangnya dikembalikan ke negara. Iya. Untuk anak-anaknya, Permen aja. jadi nilai-nilai kesederhanaan Iya. itu yang betul-betul ditularkan oleh ayahanda. Kita kasih tepuk tangan untuk Bimbo. Sajadah itu ternyata bukan 1 meter 10 sentimeter itu, tapi panjang sekali, Jadi- sebanyak umur kita itu.